Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko akan mempresentasikan materi yang ada di buku Dasar-dasar Manajemen Investasi karangan Body and Ken edisi 9 yang diterbitkan oleh penerbit Salemba Emban Patria atau Salemba 4. Kali ini saya akan menyajikan atau mempresentasikan tentang bab 8, yaitu tentang hipotesis pasar efisien. Jangan lupa untuk mengunjungi e-learning penerbit e-learning.penerbitsalemba.com, cari e-learning manajemen investasi, kemudian silahkan Anda akses video-video pembelajaran dari bab-bab yang lain yang ada di buku dasar-dasar investasi ini. Kemudian Anda bisa kerjakan soal secara mandiri dimanapun dan kapanpun. Dan setelah Anda mengerjakan soal, Anda akan diberikan feedback berupa pembahasan lengkap tentang soal tersebut. Kemudian ada juga persiapan menghadapi ujian tengah semester dan ujian akhir semester dalam bentuk e-tryout yang Anda bisa kerjakan secara mandiri dan nantinya juga akan diberikan pembahasan yang lengkap. Oke, kita mulai ya. Berikut ini adalah biodata saya yang saya adalah staf pengajar di Departemen Akuntansi sejak tahun 2008 sampai sekarang. Kita mulai pembahasan yaitu tentang random walks dan hipotesis pasar efisien. Random walk itu berarti adalah adanya pendapat yang menyatakan bahwa harga saham berubah secara acak. Jadi kita tidak bisa menemukan pola-pola terkait dengan harga saham. Nah, kemudian ada yang disebut dengan istilah hipotesis pasar efisien atau efficient market hypothesis yang menyatakan bahwa harga-harga efek telah sepenuhnya merefleksikan seluruh informasi yang ada. Jadi dari dua konsep ini kita melihat bahwa harga saham bergerak atau berubah secara acak. Apakah kita bisa menemukan pola-pola perubahan harganya? Dan kemudian dari hipotesis pasar efisien menyatakan bahwa harga-harga efek telah sepenuhnya mencerminkan atau merefleksikan seluruh informasi yang ada. Nah, berikut ini adalah gambar 82 yang memperlihatkan reaksi harga saham terhadap CNBC report, sumbernya dari buku Body and Ken. Nah, kalau kita lihat di sini, pada saat tanggal minus 0 ketika diumumkan tentang sebuah analis ya, maka kemudian harga sahamnya kalau informasinya dia positif, maka harga sahamnya akan naik. Sedang informasinya negatif, maka setelah diumumkan harga saham kemudian menjadi turun dan terus berlanjut. Oke. Berikutnya adalah bahwa persaingan di antara berbagai analis dan investor itu adalah sebagai sumber efisiensi. Jadi persaingan di antara investor menyiratkan bahwa harga-harga saham merefleksikan informasi yang tersedia. Para investor terus mencari informasi-informasi yang akan kemudian dimasukkan ke model valuasi sahamnya misalnya untuk menentukan berapa nilai intrinsik dari saham, apakah nanti mereka akan membeli atau menjual. Nah, persaingan di antara investor tersebut menyiratkan bahwa harga-harga saham merefleksikan informasi yang tersedia yang sudah dicerna oleh investor. Kemudian para investor memanfaatkan peluang-peluang memperoleh keuntungan yang ada dari informasi yang tersedia. Nah, keunggulan bersaing cenderung ke perdagangan orang dalam atau insider trading. Jadi di sini kalau investor memiliki informasi dari orang dalam perusahaan dan kemudian dia melakukan perdagangan di bursa menggunakan informasi orang dalam tersebut yang tidak tersebar di publik, maka kemungkinan investor tersebut dapat memperoleh abnormal return. Abnormal return di sini adalah return yang di atas dari normal return. Jadi kalau normal return itu gampangnya adalah
return untuk mengkompensasi risiko yang ada. Jadi kalau kita menggunakan CAPM, itu kita menemukan required rate of return. Nah, abnormal return itu return di atas yang normal return tersebut, yang di atas required rate of return tersebut. Nah, jadi dengan menggunakan informasi orang dalam, kemudian dia bisa mendapatkan keunggulan bersaing. Cuma pertanyaannya, perdagangan orang dalam atau insider trading itu melanggar hukum. Karena di sini terdapat information asymmetris, ada seseorang yang memperoleh informasi yang lebih unggul dan dia bisa menggunakan informasi yang hanya dia ketahui dan dia bisa gunakan untuk memperoleh keuntungan. Pihak lain yang tidak mendapatkan informasi tersebut tidak dapat memperoleh keuntungan. Jadi ada aspek keadilan di sini. Adalah jenis-jenis hipotesis pasar efisien. Yang pertama adalah bentuk lemah atau weak form. Dengan bentuk lemah ini, harga-harga saham telah merefleksikan seluruh informasi yang ada dalam transaksi perdagangan di masa lalu. Jadi volume transaksi, harga-harga di masa lalu sudah terefleksikan dalam harga saham. Bentuk yang berikutnya adalah bentuk setengah kuat atau semi-strong. Dengan bentuk setengah kuat ini, harga-harga saham telah merefleksikan seluruh informasi yang tersedia di publik. Jadi termasuk informasi dari perdagangan di masa lalu, dari bentuk lemah. Nah, seluruh informasi yang tersedia di publik, yang bisa diakses oleh publik, itu sudah terrefleksikan dalam harga saham. Yang berikutnya adalah bentuk kuat atau strong form. Ini harga-harga saham telah mencerminkan tidak hanya informasi yang tersedia di publik, tapi termasuk juga informasi dari orang dalam. Jadi strong form ini semua informasi tersedia di publik atau informasi dari orang dalam itu sudah terrefleksikan atau tercermin ke dalam harga-harga saham. Selanjutnya, apa implikasi hipotesis pasar efisien? Yang pertama, ada yang disebut dengan analisis teknikal. Jadi ketika menentukan harga saham, bisa menggunakan analisis teknikal dan bisa menggunakan analisis fundamental. Penggunaan analisis teknikal ini berarti penelitian melihat pada pola-pola harga yang berulang yang dapat diperkirakan pada proksi-proksi untuk tekanan beli atau jual di pasar. Jadi analisis teknikal di sini dia melihat pola-pola harga yang kemungkinan berulang atau dapat diperkirakan pada proksi atau ukuran-ukuran tekanan beli atau jual di pasar. Nah, penjelasan lebih lanjut tentang analisis teknikal ini dapat dilihat pada buku dasar-dasar investasi di bab 9. Nah, kemudian ada yang dikenal dengan istilah resistance level. Ini adalah tidak dimungkinkan untuk saham atau indeks untuk naik di atas resistance level. Jadi mudahnya ini semacam batas atas dari harga. Jadi kalau sudah menyentuh resistance level, harga saham itu tidak bisa naik lagi, tapi kemungkinan dia akan turun. Nah, berikutnya ada supporting level atau support level. Ini harganya sudah paling bawah, jadi dia tidak mungkin lagi untuk turun di bawah supporting level, tapi dia akan rebound, akan kembali naik. Kemudian analisis fundamental. Jadi kalau analisis teknikal tadi melihat pola-pola harga yang berulang dalam sebuah chart ya, dikenal sebagai chartist. Sedangkan analisis fundamental ini meneliti pada faktor-faktor yang menentukan nilai saham atau nilai intrinsik saham. Contohnya adalah meneliti tentang berapa laba, prospek di pembagian dividen, ekspektasi tingkat suku bunga di masa depan, dan resiko perusahaan. Jadi dia melihat fundamental dari perusahaannya. Nah, kemudian dengan analisis fundamental, investor mengasumsikan harga saham itu adalah nilai arus kas di masa depan yang diharapkan yang didiskontokan. Sebagaimana diketahui, arus kas dari saham adalah dividen yang kemungkinan diterima di masa depan dan capital gain saat menjual sahamnya di masa depan. Nah, kedua arus kas tersebut di present value-kan dengan required rate of return tertentu.
Implikasi berikutnya adalah terkait dengan manajemen portofolio. Apakah portofolio yang ada itu dikelola secara aktif, terus mencari efek-efek yang harganya tidak tepat, atau dikelola secara pasif, melakukan pemilihan saham apa yang mau dibeli, kemudian dibeli dan disimpan, buy and hold strategi. Jadi strategi investasi pasif itu membeli portofolio yang terdiversifikasi dengan baik tanpa mencoba untuk mencari efek-efek yang harganya tidak tepat atau mencari mispriced security. Nah, contohnya adalah reksadana indeks. Nah, reksadana indeks ini membentuk portofolio yang memiliki saham-saham dengan proporsi yang sama dengan indeks pasar yang menjadi benchmark tertentu. Nah, sekarang bagaimana peranan pengelolaan portofolio dalam pasar yang efisien? Kalau investor memandang bahwa pasar tidak efisien, maka investor tersebut akan mengelola secara aktif, terus mencari efek-efek atau harga saham yang harganya tidak tepat, under value atau over value, dan mencoba mendapatkan profit dari memperdagangkan under value atau over value security tersebut. Nah, tapi kalau investor yakin bahwa pasar bentuknya adalah setengah kuat atau semi strong, di mana harga-harga telah merefleksikan seluruh informasi yang tersedia di publik, maka pengelolaannya lebih baik dilakukan secara pasif. Dengan pasif tidak perlu melakukan pencarian efek-efek yang harganya tidak tepat, yang tentu saja mengeluarkan waktu dan biaya. Jadi kalau investornya berpikir bahwa pasar bentuknya efisien semi strong, setengah kuat, maka lebih menguntungkan kalau ia melakukan pengelolaan portofolio secara pasif. Nah, pasar yang tidak efisien menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien. Jadi, pasar yang tidak efisien menghasilkan efek-efek yang harganya itu di atas atau di bawah harga yang sebenarnya. Nah, misalnya contohnya ketika terjadinya bubble atau kegagalan perusahaan.com, perusahaan e-commerce di tahun 90-an. Ketika kemudian muncul perusahaan.com tersebut, ada semacam euforia di investor di Amerika Serikat bahwa ini adalah new economy yang akan memberikan keuntungan yang besar dengan penggunaan e-commerce. Maka kemudian harga-harga saham dari perusahaan.com tersebut naik luar biasa tinggi meskipun perusahaan e-commerce tersebut belum menghasilkan profit, even penjualan atau pendapatan. Nah, karena harganya cenderung naik tinggi, orang mengejar ke sana, maka sumber daya dialokasikan ke sektor tersebut. Dan ketika gelembungnya atau bubble-nya pecah, maka harga saham dari perusahaan e-commerce kemudian free fall, turun jauh, dan investor mengalami kerugian. Jadi pasar yang tidak efisien menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien juga. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah pasar efisien? Nah, berikut ini adalah persoalan atau isu-isu yang ada terkait dengan pasar efisien. Pertama adalah magnitude issue. Efisiensi di sini bersifat relatif, bukan binary. Jadi, mungkin pasarnya efisien, tapi juga masih ada efek-efek yang harganya tidak tepat, meskipun sangat luar biasa kecil. Nah, efek-efek yang harganya belum tepat dan selisihnya sangat kecil dengan harga wajarnya, itu mungkin dapat dieksploitasi oleh fund manager yang mengelola dana investasi luar biasa besar. Jadi kalau perbedaan 1% saja, tapi kalau dana kelolaannya luar biasa besar, itu akan menghasilkan keuntungan juga luar biasa besar. Jadi efisiensinya bersifat relatif, bukan binary. Kemudian permasalahan pada bias pemilihan. Jadi kalau ada investor yang berhasil menemukan skema investasi yang menguntungkan bagi dia, maka investor tersebut cenderung tidak membagikan skema tersebut. Dia akan diam-diam saja, tidak akan melaporkan skema tersebut ke publik. Nah, hasil yang dapat diamati yang dipilih sebelumnya untuk mendukung upaya yang gagal. Jadi ada bias pemilihan.
Kemudian juga permasalahan dari peristiwa yang menguntungkan. Investasi yang beruntung menerima perhatian yang tidak proporsional. Berikutnya terkait dengan pengujian bentuk-bentuk lemah, pola-pola dalam imbal hasil saham. Imbal hasil dalam jangka pendek, ada yang disebut dengan istilah efek momentum, kecenderungan saham-saham dengan kinerja yang buruk atau baik untuk terus memiliki kinerja yang abnormal dalam periode-periode berikutnya. Jadi, kinerja yang baik akan diikuti dengan kinerja yang baik juga di periode berikutnya. Begitu pula kinerja yang buruk akan diikuti dengan kinerja yang buruk berikutnya. Namun dalam imbal hasil dalam jangka panjang itu ada yang disebut dengan istilah efek pembalikan atau reversal effect, yaitu kecenderungan saham-saham dengan kinerja yang buruk atau baik akan mengalami pembalikan dalam periode berikutnya. Jadi kalau dalam jangka pendek itu dia kinerjanya baik, maka dalam jangka panjang dia akan menjadi buruk kinerjanya atau sebaliknya. Kemudian peramalan tentang kinerja pasar. Nah, ini Fama and Friends menyatakan bahwa imbal hasil pasar saham agregat cenderung lebih rendah saat dividen yield rendah. Sedangkan Campbell dan Shiller mengatakan earning yield dapat meramalkan imbal hasil pasar. Kemudian Kem and Stambaugh mengatakan bahwa data pasar obligasi selisih antar yield dapat meramalkan imbal hasil pasar. Jadi ketiga studi ini atau penelitian ini mencoba untuk meramalkan tentang kinerja pasar di masa depan. Nah, berikutnya, setelah pengujian bentuk lemah atau weak form, kita berlanjut ke pengujian bentuk setengah kuat atau semi strong. Ini ada yang disebut dengan istilah anomali pasar. Anomali di sini adalah pola-pola imbal hasil yang berlawanan dengan hipotesis pasar efisien. Yang pertama adalah PE effect, price earning effect. Nah, portofolio yang berisikan saham-saham dengan rasio PE yang rendah memperlihatkan rata-rata imbal hasil yang telah disesuaikan dengan risiko yang lebih tinggi daripada portofolio yang berisikan saham-saham dengan rasio PE yang tinggi. Kita ketahui bersama bahwa rasio PE yang tinggi berarti prospek perusahaan itu lebih baik di masa depan. Namun demikian, penelitian memperlihatkan bahwa portofolio yang berisikan saham-saham dengan PE yang rendah itu memiliki imbal hasil yang lebih besar dibandingkan dengan portofolio yang berisikan saham-saham dengan rasio PE yang tinggi, bahkan setelah imbal hasil tersebut disesuaikan or adjusted with risk. Nah, ini berarti agak yang disebut dengan anomali pasar. Sudah ada beberapa penjelasan, namun penjelasan tersebut masih inkonklusif, masih belum dapat memuaskan semua pihak. Berikutnya, anomali pasar yang berikutnya adalah small firm effect. Ini saham-saham perusahaan kecil dapat memperoleh imbal hasil yang abnormal, utamanya di bulan Januari. Nah, ini ada yang mengatakan bahwa perusahaan kecil imbal hasilnya besar karena resikonya juga besar. Perusahaan kecil kalau ada kondisi perekonomian yang berubah seperti saat ini, resiko keberlanjutan usahanya juga dipertanyakan. Nah, tapi ternyata juga saham-saham perusahaan kecil ini memberikan imbal hasil abnormal, utamanya di bulan Januari yang dikenal dengan istilah January effect. Nah, kemudian ada neglected firm effect. Nah, ini saham-saham perusahaan yang jarang diliput atau tidak pernah diliput atau tidak terkenal itu menghasilkan imbal hasil yang abnormal. Nah, yang berikutnya lagi ada book to market effect. Nah, ini saham-saham yang memiliki rasio nilai buku terhadap nilai pasar yang tinggi dapat menghasilkan imbal hasil yang abnormal. Berikutnya terkait dengan pengujian bentuk setengah kuat, anomali pasar yang berikutnya adalah penyimpangan harga saham setelah pengumuman laba. Ternyata respon harga saham setelah adanya pengumuman laba oleh perusahaan itu responnya lamban terhadap pengumuman laba perusahaan. Jadi tidak langsung secara cepat harga terkoreksi. Kalau informasinya bagus, maka harga pasar saham langsung naik seketika dan kemudian dia berhenti. Nah, berarti imbal hasil abnormal pada hari pengumuman itu momentumnya berlanjut terus melewati harga pasar saat itu.
Kemudian ada yang disebut dengan istilah gelembung atau bubbles dan efisiensi pasar. Jadi gelembung yang spekulatif meningkatkan harga saham di atas nilai intrinsiknya. Nah, ini yang terjadi pada dekade 90-an di Amerika Serikat itu banyak perusahaan-perusahaan .com atau perusahaan e-commerce karena waktu itu e-commerce dianggap sebagai new economy yang diperkirakan memberikan prospek yang baik di masa depan. Maka kemudian harga-harga saham dari perusahaan .com tersebut naik berkali-kali lipat meskipun eh, perusahaan tersebut belum menghasilkan laba, bahkan belum menghasilkan pendapatan. Nah, itu mengakibatkan akhirnya orang kayak freak membeli sahamnya harganya berapapun. Nah, cuman masalahnya gelembung ini baru ketahuan ketika gelembungnya pecah. Sebelum pecah ya terus terjadi terus peningkatan harga. Nah, kemudian bahkan jika harganya tidak akurat, kadang-kadang sulit juga untuk mengambil keuntungan dari gelembung tersebut. Apalagi kalau ketika masuk membeli, kemudian gelembungnya pecah, maka setelah gelembungnya pecah, harga sahamnya justru akan free fall, turun jauh sekali, dan justru investor mengalami kerugian. Nah, berikutnya kita menginterpretasikan anomali. Nah, sebetulnya anomali itu terjadi apakah ada faktor premium resiko atau risk premium atau memang pasarnya tidak efisien. Jadi harga-harga pasar tersebut masih belum mencapai nilai wajarnya, masih ada harga-harga saham yang nilainya tidak akurat atau misprice. Nah, menurut Fama and Friends ini fenomena pasar dapat dijelaskan sebagai perwujudan dari premium resiko. Jadi contoh tadi misalnya small firm effect, perusahaan-perusahaan kecil tentu saja resiko bisnisnya misalnya juga tinggi. Nah, resiko yang tinggi itu kemudian dikompensasikan dengan memberikan risk premium atau premium resiko yang tinggi sehingga imbal hasilnya juga tinggi. Tapi menurut Lakonisok, Slaver, dan Visney, fenomena pasar atau anomali pasar tersebut menjelaskan atau merupakan sebuah bukti bahwa pasarnya memang tidak efisien. Berikutnya, apakah itu market anomali atau data mining? Data mining adalah pencarian pola-pola pada harga saham dengan menggunakan perangkat lunak ya dari atau teknologi informasi. Jadi menggunakan software untuk mencari pola-pola harga pasar yang tersembunyi yang tidak diketahui oleh publik. Nah, beberapa anomali tidak bertahan lama setelah dilaporkan. Maksudnya ketika pertama kali ditemukan itu merupakan anomali, tapi setelah itu setelah diketahui oleh publik dan publik kemudian menggunakan temuan tersebut, maka kemudian anomalinya tidak bertahan lama. Sudah selesai. Contohnya small firm effect dan book to market effect. Berikutnya adalah pengujian bentuk kuat. Nah, itu berkaitan dengan informasi orang dalam. Jadi bukan hal yang aneh jika orang dalam perusahaan memperoleh imbal hasil yang luar biasa besar dari memperdagangkan saham tempat mereka bekerja. Karena mereka yang tahu apa yang terjadi sesungguhnya di perusahaan tersebut, mereka tahu bahwa prospek misalnya perusahaan ke depan bagus, maka mereka kemudian membeli saham perusahaan tempat bekerja dalam jumlah yang besar. Nah, hal ini kemudian diikuti oleh investor yang bukan orang dalam perusahaan yang melihat bahwa orang dalam perusahaan membeli saham perusahaannya sendiri dalam jumlah yang banyak, berarti kemudian investor mungkin menyimpulkan berarti mereka mengetahui ada yang sesuatu yang bagus di perusahaan tersebut. Kemudian para investor mengikuti membeli saham perusahaan tersebut, maka otomatis permintaannya meningkat, sedangkan penawaran dari sahamnya tidak meningkat. Alhasil harga saham perusahaan meningkat, imbal hasil abnormal yang diterima orang dalam juga meningkat. Jadi sebetulnya kita tidak mengharapkan adanya pasar efisien dalam bentuk kuat. Karena insider trading ini tentu saja tidak adil bagi investor yang tidak memiliki akses ke informasi orang dalam. Nah, sehingga pemerintah harus meregulasi, menghilangkan tidak mungkin, tapi membatasi perdagangan dari orang dalam. Biasanya Security Exchange Commission kalau di Amerika atau mungkin OJK mewajibkan para eksekutif di perusahaan untuk melaporkan pembelian atau penjualan dari saham tempat mereka bekerja.
Nah, kemudian Jave 1974 mendokumentasikan kecenderungan harga saham naik setelah orang dalam perusahaan membeli saham perusahaan dalam jumlah yang banyak. Dan kecenderungan harga saham akan turun ketika orang dalam perusahaan menjual saham perusahaan tempat dia bekerja dalam jumlah yang banyak. Nah, kemudian apakah menguntungkan mengamati transaksi perdagangan orang dalam. Jadi ketika orang dalamnya membeli saham perusahaan tempat dia bekerja, investor mengikuti. Ketika orang dalam menjual, investor juga menjual. Nah, ternyata menurut Sehun tahun 1986, mengikuti transaksi perdagangan orang dalam tidak akan berhasil karena meskipun memperoleh imbal hasil yang abnormal, imbal hasil tersebut tidak dapat menutupi biaya transaksi yang juga besar. Jadi, apakah pasar itu efisien? Jawabannya adalah cukup efisien sehingga hanya informasi yang superior saja yang akan menghasilkan keuntungan. Jadi hanya yang memiliki akses informasi yang baik yang tidak dimiliki oleh eh, investor yang lain yang akan memperoleh keuntungan. Tidak berarti harus informasi dari informasi orang dalam. Namun demikian, margin keuntungan yang diperoleh oleh manajer portofolio profesional, manajer reksadana misalnya, itu sangat kecil untuk dapat dikatakan dapat dikatakan signifikan secara statistik. Jadi kembali berpulang kepada para investor, jika mereka meyakini bahwa pasar itu efisien, mungkin pengelolaan portofolio secara pasif yang dilaksanakan. Tetapi kalau mereka tidak meyakini pasar efisien, tetap ada keuntungan yang abnormal yang bisa didapat dengan menjadi lebih cerdas, lebih rajin dalam mencari informasi-informasi yang dapat menentukan harga saham, maka itu lakukan pengelolaan portofolio secara aktif. Dengan demikian berakhir sudah presentasi saya terkait dengan hipotesis pasar efisien, yaitu materi yang ada di bab 8 dari buku Dasar-dasar Investasi karangan Body and Ken edisi 9. Untuk mengerjakan soal-soal dan memperoleh pembahasan yang lengkap tentang materi-materi yang ada dalam buku Dasar-dasar Investasi, silahkan kunjungi e-learning.penerbitsalemba.com, kemudian cari e-learning manajemen investasi. Oke, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Jika ada kekurangan, saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.